Saya bilang, teteh sama siapa? Sendiri katanya. Itu yang tadi dibonceng siapa? Mana? Orang nggak bawa siapa-siapa. Kata dia bilang gitu. Saya nggak lihat mukanya seperti apa, cuma saya lihat bentuknya kayak laki-laki gitu ya. Dia loncat dari motor, udah gitu dia hilang. Nangisnya kayak apa ya? Sang perempuan nangis gitu. Ya, gitu. Nangis, senangis-nangisnya gitu. Kita langsung diam semua. Kita lo merinding. Pas saya dengar beberapa saat ada orang seperti naik tangga. Tiba-tiba terdiam dong. Kita dengar suara orang nangis. Mastiin itu ada orang atau tidak gitu. Ternyata nggak ada. Alam gaib. Percaya atau tidak percaya, alam gaib itu nyata adanya. Jika kalian memang tidak percaya, itu terserah. Video kali ini saya berhasil mendatangkan salah satu narasumber yang akan membagikan pengalaman mistisnya tentang alam gaib. Gak usah lama-lama, kita langsung datangkan aja narasumber kita yang akan berbagi kisahnya dalam Tungku Misteri. Oke teman-teman, di depan kita sudah ada narasumber yang akan berbagi kisah tentang pengalaman misterinya ketika berada di mes. Jadi ceritanya si teteh ini waktu itu ada tugas dari kampus, tugas akhir yaitu KKN, dan dia menginap di salah satu mes yang ada di daerah Pelabuhan Ratu, yang mana mes itu dipilih dari kampusnya. Oke teh, silahkan perkenalkan namanya siapa, tinggal di mana, dan kegiatannya apa sekarang. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya tinggal di daerah Bumi. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini. Oh, jadi ngajar di PAUD ya teh ya? Iya, betul. Oke. Jadi teteh ada cerita mistis nih teh ya? Ya, saya pernah mengalami beberapa kejadian yang saya pun percaya nggak percaya sebetulnya, tapi itu memang nyata terjadi dan saya kebetulan mendengar dan melihat seperti itu. Begitu. Di mes itu teh, di mes Ya, waktu betul. KKN ya? Iya. Dan kalau boleh tahu kejadiannya teteh aja yang mendengar atau teman-teman juga? Ada yang sendiri dan kebetulan juga ada beberapa teman saya yang sama-sama mendengar dengan kejadian yang sama. Jadi ceritanya banyak nih? Lumayan banyak dan lumayan menyeramkan. Seperti itu. Oh gitu ya teh. Iya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bahasan kita atau berbagi kisahnya si teteh, jangan lupa buat teman-teman yang suka kisah-kisah misteri, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman. Dan saya mau mengingatkan buat teman-teman yang punya kisah mistis atau pengalaman kisah nyatanya yang ingin berbagi di Tungku Misteri, silahkan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita langsung aja ke kisahnya dalam Tungku Misteri. Awal mulanya saya mendapatkan tugas dari kampus KKN ya. Kebetulan saya dapat tempat di
daerah Pelabuhan Ratu. Nah, di situ ada salah satu mes yang saya ditempatkan bersama teman-teman saya. Kemudian setelah beberapa malam, awalnya saya kaget karena saya ditempatkan di tempat yang sepertinya tidak ada orang sebelumnya. Tidak ada orang yang menempati sebelumnya, dan kaget juga sih pada saat itu. Tapi saya pikir positif aja karena ini memang yang harus saya lakukan seperti itu. Itu rumah kosong teh? Iya, sepertinya rumah kosong dan bangunannya juga seperti kayak bangunan Belanda gitu, zaman-zaman dulu. Bangunan tua ya? Bangunan zaman dulu, bangunan tua. Dan begitu masuk ke tempat itu juga, di dalam rumah itu betul-betul kosong, tidak ada peralatan rumah tangga, tempatnya juga agak kotor, dan ya betul-betul kosong gitu, seperti itu. Kita yang mengisi, kebetulan saya pada saat itu berlima. Oh, berlima ya? Ditempatkan di situ. Perempuan semuanya teh? Iya, perempuan semuanya. Kami prepare, siap-siap, terus juga kami bersihkan tempatnya, kami buat nyaman, dan memang kami agak-agak sedikit punya feeling gitu. Tapi tetap kami harus berpikir positif ya, karena kami di situ memang untuk menjalankan tugas. Dan itu tempatnya dipilih dari kampus ya? Iya, tempatnya dipilih dari kampus. Dan kebetulan juga di mes itu ada beberapa lokal ya, ada beberapa tempat gitu. 1, 2, hampir ada 5 kira-kira. Oh, jadi ada 5. Kayak penginapan apa kontrakan gitu teh bentuknya? Kayak kontrakan ya. Kayak kontrakan. 1 lantai, 2 lantai? 2 lantai, dan 2 lantai itu ada 3 kamar di atas, 1 ruang tamu, dan 1 dapur di bawah. Nah, posisinya kamar mandi di bawah. Kamar mandi di atas. Oh, kamar mandi di atas. Iya, kamar mandi di atas. Kemudian abis itu juga kita langsung siap-siap, terus kita menjalankan hari-hari seperti biasa. Belum ada kejadian yang aneh-aneh pada saat itu. Cuman di hari kebetulan saya PKL waktu itu berapa ya, 1 bulan gitu. Di hari ke-7 atau ke-8, nah di situ saya mulai ada kejadian, perasaan yang aneh. Mungkin itu sugesti. Awalnya saya berpikir itu sugesti karena tinggal di tempat yang kosong, tetapi besokannya saya mulai mengalami kejadian yang tidak saya inginkan. Itu kejadian yang pertama, waktu itu saya pulang dari tugas, saya pulang dari kegiatan, kemudian saya mandi sore-sore. Saya hanya 2 orang sama teman saya gitu di atas. Lalu setelah selesai mandi, teman saya lagi tidur nih, saya lihat lagi tidur. Dia kan kecapean sepertinya gitu. Sekitar jam berapa tuh teh? Sekitar menjelang maghrib gitu ya. Oh, sore ya, menjelang maghrib ya? Sore menjelang maghrib. Di situ saya lihat teman saya tidur, saya selesai mandi, kemudian saya pastikan sebelum saya naik ke atas, di bawah itu pintu terkunci. Sudah rapat terkunci, dan teman-teman saya yang lain pastinya akan mengetuk pintu kalau mereka pulang. Seperti itu. Lalu pas saya dengar beberapa saat ada orang seperti naik tangga. Saya pikir itu adalah teman saya. Terus saya bilang, kunci pantona deui. Pantona kunci deui gitu kan. Kunci lagi pintunya. Iya, kunci lagi pintunya gitu. Karena memang kebiasaan kami adalah begitu masuk langsung kunci pintu, begitu masuk langsung kunci pintu gitu. Biar aman gitu. Nah, begitu ada yang naik tangga, saya respect langsung bilang seperti itu, kunci pantona deui. Saya pikir kok nggak ada yang ngunci-ngunci pintu dan nggak ada suara pintu juga gitu. Saya merinding. Itu posisi teteh masih di dalam kamar mandi ya?
Nah, posisi saya sudah keluar kamar mandi, sudah keluar. sudah di kamar, tapi memang kedengeran gitu karena posisi pintu kamar dan tangga itu berdekatan. Seperti itu. Terus begitu ada yang naik, saya bilang, saya lihat dong, mastiin itu ada orang atau tidak gitu. Ternyata nggak ada. Dan saya pastikan lagi ke bawah, saya turun, posisi kaki saya dan suaranya itu betul-betul persis seperti yang saya dengar tadi sebelumnya gitu. Saya lihat ke bawah, itu ternyata pintu masih terkunci dan tidak ada orang satupun masuk. Saya lihat lagi ke atas, saya bangunin teman saya, kamu tadi keluar nggak? Apaan sih? Dia bilang gitu kan, soalnya dia lagi tidur bener-bener pules gitu, nggak mau diganggu. Oh, saya pikir ya memang dia tidur. Dah, habis itu ya sudahlah gitu, saya positif aja. Saya nggak mau berpikir macam-macam karena itu juga udah mau menjelang maghrib ya, udah mau maghrib gitu. Ya udah, satu itu kejadian pertama. Terus hari berikutnya saya berkegiatan seperti biasa. Saya mencoba menyibukkan diri agar pikiran saya positif supaya hal-hal yang kemarin saya alami tidak terulang lagi gitu kan. Ya, betul. Terus saya jalan, saya kemana berkegiatan. Saya tidak bercerita sama teman saya, sama sekali nggak ngomong apa-apa. Karena saya pikir takutnya itu akan menularkan ketakutan sama mereka gitu kan. Saya udahlah, telan aja sendiri gitu kan. Terus hari berikutnya seperti biasa menjalankan aktivitas, mandi, sarapan, kemudian prepare lagi untuk kegiatan berikutnya. Kali ini saya pulang agak lebih malam gitu karena kesibukan di luar kan. Terus pulang malam-malam dan kebetulan itu bersama teman saya yang 3 orang itu. Kita pulang, naik ke atas, biasalah bercerita, siap-siap mandi dan lain-lain. Rencananya kita mau cari makan. Kan posisi rumah itu di belakangnya jendela. Jendela itu kayak jendela apa ya? Betul-betul kayak jendela yang orang Belanda dulu bikin gitu. Oh, jendela zaman dulu lah ya? Iya, jendela zaman dulu. Terus saya lupa kalau itu udah malam dan saya nggak nutup. Teman-teman saya juga lupa karena sama-sama sibuk lah gitu. Yang kamar belakang nggak ditutup jendelanya, kan ada hawa-hawa angin ya gitulah, sepoi-sepoi gitu kan. Karena di belakang memang tidak ada pemukiman lagi, kita pikir aman dong gitu, nggak akan ada orang yang masuk atau lain-lain gitu, nggak ada. Pokoknya kita sama sekali pikirnya positif aja. Nah Teh, itu jendelanya posisinya di lantai 2 apa lantai 1? Posisinya di lantai 2. Oh, lantai 2. Iya, posisinya semua jendela posisi di lantai 2 karena di lantai 1 itu di beton ya, di benteng gitu ya. Udah nggak ada akses keluar lagi gitu. Iya. Jadi pintunya tetap 1 dari depan. Kemudian untuk ventilasi jendela di atas semua gitu. Kami bertiga yang masih pecicilan, yang masih cerita-cerita, cengenges, tiba-tiba terdiam dong. Kita dengar suara orang nangis, nangisnya kayak apa ya, orang perempuan nangis gitu, kayak gitu, nangis-nangisnya gitu. Kita langsung diam semua. Sumpah lo merinding. Kita langsung diam semuanya. Nggak ada yang berani ngecek sama sekali. Saya pikir mungkin ada teman saya yang lagi di bawah lagi berantem sama siapa gitu kan. Ternyata pas kami cek juga nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang. Terus kami lihat juga ke bawah. Kami memberanikan diri semuanya gitu. Itu perempuan semuanya sama-sama takut padahal gitu. Tapi untuk memastikan bahwa ini kita baik-baik aja loh gitu kan, kita mastiin ke
jendela di luarnya, dan memang tidak ada pemukiman sama sekali di situ. Kebun gitu teh belakang. Kebun ada batu, ada pohon kelapa, ada pohon beringin juga. Kebetulan di belakang itu ada pohon beringin yang besar banget, dan kita nggak pernah cek sebelumnya. Kita cuma lihat ada pohon itu aja gitu kan. Nah kebetulan pada malam itu kita dengar orang yang nangis. Kita cek, lihat ke bawah, memang tidak ada orang, tidak ada pemukiman sama sekali, tidak ada kehidupan. Kita kena lagi dong. Kita kena rasa takut yang berlebihan. Akhirnya Semuanya pada ketakutan. semuanya pada takut. Kita tutup pintu rapet-rapet, kita diam semuanya di kamar yang sama, dan kita terdiam. Kita nggak ngobrol, kita nggak melakukan aktivitas apapun. Padahal kita layaknya orang pulang kegiatan gitu ya. Kadang-kadang pengen cerita, pengen apa gitu. Tapi ketika mendengar orang nangis, itu luar biasa. Takutnya jadi semakin nggak bisa dibayangin deh. Durasinya lama teh yang nangis itu teh? Lama, lumayan lama. Itu ada sekitar 1 menit lah. Ada jeda atau terus-terusan? Enggak, dia terus-terusan nangis. Terus-terusan jeda, terus-terusan nangis. Kita pikir kan orang memang kalau nangis gitu ya, kalau meledak-ledak emosinya pasti nangisnya nggak berhenti gitu. Tapi kenyataannya kita tidak menemukan apapun. Itu kira-kira jam berapa teh? Itu malam kira-kira jam 9. Oh jam 9 malam ya? Ya, kejadiannya malam, gelap sekali di belakang gitu. Ya sudah, kita tidak bisa berkata apa-apa sampai akhirnya kita ketiduran. Besokannya kita cek ke belakang. Bareng-bareng tuh? Bareng-bareng semuanya gitu. Karena memang selama ini kita kan orangnya mageran gitu, nggak mau ngecek lingkungan sekitar dulu, apa ke belakang segala macam gitu. Karena sibuk ya teh? Iya, karena sibuk gitu. Karena memang sudah ada jadwalnya, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan hari berikutnya juga kita sudah padat gitu. Jadi kita nggak sempet. Nah besokannya baru kita ke belakang ngecek, dan ternyata kami lihat ada 1 buah pohon. Pohonnya benar-benar gede. Pohonnya entah itu pohon apalah, entah itu pohon beringin, entah itu pohon apa. Itu saya siang nggak teh ngerti. posisinya? Ya itu siang. kami cek siang, dan itu betul-betul di belakang itu kalau kata orang Sunda itu garung ya. Itu tidak pernah dibersihkan, tidak pernah itu namanya dicabutin, rumput-rumput dan lain-lain, ilalang segala macam itu ada di belakang. Itu betul-betul tidak ada kehidupan, jadi nggak ada orang yang ngerawat sama sekali. Akhirnya saya dan teman saya juga menyimpulkan, oh ini ternyata pohon yang besar ini loh gitu. Sebenarnya saya nggak mau percaya akan hal-hal seperti itu, tapi memang itu terjadi gitu. Nyata ya teh? Itu nyata gitu, itu kejadian sama kami gitu, dan bukan hanya saya saja yang mendengar gitu, teman saya juga ada. Jadi kita betul-betul ada saksi lah gitu. Terus kan kita ngeceknya nggak ke pohon situ aja, kita terus lurus jalan. Ternyata di situ ada sungai yang mengalir ke laut ya. Konon katanya di situ sungainya tempat orang yang melakukan ritual gitu. Orang yang suka ajen, ritual apalah gitu, saya nggak ngerti. Nah itu saya dapat informasi juga dari warga sekitar, tapi yang lumayan lokasinya agak jauh gitu. Saya nanya sama warga sekitar, karena saya lihat itu ada bekas bekas sesajen gitu, ada dupa, ada bunga-bunga kayak gitu-gitu. Sampai ya kalau nggak salah itu ya. Nah itu saya lihat di situ ada bekas-bekas yang kayaknya udah lama banget itu dipakainya gitu. Saya tanyalah ke masyarakat sekitar yang agak jauh tempatnya gitu.
Memang ternyata di situ tempatnya ritual gitu. Kami positif lagi. Oke, yang sudahlah gitu kan. Yang penting kami di situ melakukan kegiatan dengan baik dan benar gitu. Kami tidak akan macam-macam, kami juga tidak akan mengganggu, dan kami juga sebetulnya nggak mau diganggu ya. Selesai itu kami melakukan aktivitas lagi seperti biasa gitu. Dan ternyata tidak sampai di situ kejadiannya. Masih Gitu. ada lagi tuh? Masih ada lagi beberapa kejadian. Saya pikir setelah saya mengalami kejadian itu, ya udah dong gitu, sekali dua kali cukup dong gitu, nggak lagi gitu. Ada lagi kejadiannya. Itu kejadiannya pas teteh saya jenguk, pas mau adan banget gitu. Teteh saya jenguk, dia pakai motor sendiri. Kebetulan juga dia lewat daerah situ. Terus dia mampir sengaja maghrib mau numpang sholat gitu, mau nengok lah ya, nengokin sama numpang sholat. Kan nelfon tuh dia tuh, aku mau ke situ sekarang katanya gitu. Kamu ada nggak? Ada, aku bilang. Begitu saya dengar motornya, saya langsung turun ke bawah. Lihat dong dari kaca, pas banget teteh saya berhenti. Lihat dari kaca, itu kan langsung posisinya langsung ke depan, motor itu langsung ke depan jendela ya. Saya lihat di jendela teteh saya bilang gini, Pak kalebet gitu. Kalau bahasa Indonesia ya Pak, masuk gitu kan. Saya pikir teteh saya bawa temennya dong gitu, ngebonceng temennya. Ternyata bukan loh. Seperti itu. Saya bilang, teteh sama siapa? Sendiri katanya. Itu yang tadi dibonceng siapa? Mana? Orang nggak bawa siapa-siapa. Kata dia bilang gitu. Saya nggak lihat mukanya seperti apa, cuma saya lihat bentuknya kayak laki-laki gitu ya. Dia loncat dari motor, udah gitu dia hilang. Karena udah maghrib juga, waktu itu udah gelap ya. Dia hilang gitu aja, nggak tahu kemana gitu. Saya cuma lihat, terus tanya, orang teteh nggak bawa siapa-siapa katanya. Jadi si teteh aslinya sendiri ya? Sendiri, dia bilang gitu. Kamu kenapa nanya kayak gitu? Kata teteh. Kamu lihat apa? Enggak, orang tadi lihat teteh bonceng orang kok gitu kan. Nggak bonceng siapa-siapa, ya udah. Akhirnya kita masuk, kita nggak ngomong apa-apa lagi. Sampai akhirnya teteh saya nginep tuh. Teteh saya nggak berani pulang sendiri. Tadinya nggak mau pulang nginep? Iya, tadinya mau pulang lagi. Selesai jenguk, selesai sholat, langsung pulang lagi. Akhirnya dia nginep. Dia nggak berani pulang sendiri karena saya juga cerita sama teteh saya, tadi tuh teteh kayak gini, tadi tuh teteh bonceng orang, cuman aku nggak lihat bentuk mukanya kayak gimana gitu. Hari berikutnya saya udah nggak betah banget itu di situ, udah pengen pulang gitu kan. Udah kena mental ya? Udah kena mental itu, soalnya bukan sekali, bukan dua kali, itu yang kesekian kali gitu. Udah pengen pulang lah gitu, udah pengen bilang jemput, udah pengen bilang kayak gitu, tapi tetap nggak boleh gitu. Sama teman saya pun seperti itu. Dia ada beberapa kali dengar gitu, ada beberapa kali lihat, cuman kita sama-sama nguatin diri aja gitu, sama-sama bareng-bareng kita sholat, kita ngaji, ya caranya seperti itu gitu, cara kita menghilangkan ketakutan dengan cara sama-sama aja gitu di situ, nggak akhirnya kita nggak pisah-pisah kalau malam gitu. Dan kita berusaha untuk pulang dari kegiatan itu sebelum maghrib lah, asar, karena yang saya rasakan itu ya, begitu kejadian itu waktunya antara maghrib dan menjelang malam ya, antara maghrib. Udah gelap lah ya? Ya udah gelap lah. Kalau siang saya jarang ngedengar, jarang ngeliat gitu, enggak. Itu waktunya waktu-waktu yang rawan gitu. Nah, itu kami berusaha untuk waktu-waktu yang rawan itu, kami berusaha untuk tetap diam di dalam gitu, nggak kemana-mana. Kami usahakan untuk tetap fokus, biar nggak kacau aja gitu.
gitu. Kegiatan kita udah selesai nih. Semua tugas kita udah selesaikan, kegiatan sudah dirapikan, kita udah tenang, dan kita berdoa, Dok. Ini mudah-mudahan di hari-hari terakhir ini kita tidak menemukan atau mendengar kejadian yang aneh-aneh lagi gitu. Udah cukup lah gitu. Ternyata masih ada. Nah, di situ kita ngelihat bayangan putih. Semuanya itu lihat, semuanya. Apa sih kalau kata Sundanya sakolebat gitu ya? Iya. Sekilas aja kita lihat, itu yang terakhir. Dan dari situ kita masuk lagi ke dalam. Kita benar-benar mengulangi hal yang sama. Kita diam di dalam, kita tidak berbicara apapun, kita diam sampai pagi. Sampai pagi akhirnya kita berani keluar lagi. Itu aja paling ya pengalaman yang saya alami kemarin-kemarin. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Saya cuman sharing aja, jangan sampai kejadian ini kalian alami. Kita ambil positifnya, kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini kita bisa menerima bahwa sesuatu yang gaib itu ada. Oke, betul. Oke, Teh Lia, terima kasih atas berbagi kisahnya nih. Lumayan seru juga ternyata ya, ceritanya menyeramkan ya. Tapi kalau yang dengar sih mendengarnya seru, tapi kalau yang ngalamin nggak tahu deh. Jangan sampai kalian mengalami hal seperti ini. Oke, terima kasih Teh Lia sekali lagi udah bersedia datang ke tempat kami dan berbagi kisahnya. Ya teman-teman, mungkin itu kisah nyata dan kisah misteri dari Teh Lia, pengalaman pribadi. Buat teman-teman yang suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang berminat untuk berbagi dengan kisah misterinya, silahkan hubungi nomor yang ada di deskripsi. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.